MKBL anjing. Oke bro, you are screen sharing record. Bentar. Kenapa? Gimana? App gue, aplikasi gue tolol anjing, kursornya hilang. Kasar. Dimarahin. Nggak bisa mencet report gitu. Expectation setting dulu. Ntar ini tuh karena ini VCS yang pertama, jadi kayak a little bit serius dulu, biar ada sense of importance-nya gitu loh, kalian datang ke sini biar kalian get beberapa informasi yang penting. Terus ya ini sebagai ini sih setting the pace aja buat VCS selanjutnya gitu. Jadi ekspektasinya ini bakal bentar. Jangan mulai dulu deh. Iya nggak, ini gue mau cuma ngomong aja. Ekspektasinya ini agak berat dikit gitu kan. Soalnya judulnya sendiri juga agak berat gitu. Jadi ekspektasi aja dari awal. A lot of information guys. Gue research-nya lumayan banyak soalnya. Gimana, Vin? Technical? Ya, mulai. Oh, udah. Oke. Bentar ya. Oke, so good evening semuanya. Selamat malam, Farona. Gue mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang menyempatkan. Sebenarnya gini sih, datang nggak datang it's not a problem for me. Tapi yang jelas orang-orang yang datang di sini berarti gue anggap sebagai orang-orang yang beneran mau belajar dan mau menyempatkan waktunya buat mengetahui hal-hal baru atau informasi-informasi terkini putar apapun itu. Karena VCS itu dibuatnya buat kayak gitu. Dan sekarang di VCS season 1 episode 1 which is yang judulnya Leaders in the Face of a Crisis. So di sesi kali ini kayak daftar kontennya. Ini kelihatan kan ya? Apa ketutupan ini video box? Aman. Aman kan? Oke, jadi yang pertama ada introduction. Introduction tuh dari gue sendiri sebagai fasilitator. Terus introduction to VCS, Corona Constructive Sharing-nya. Terus check-in, nanti gue jelasin check-in itu apa. Crisis in depth, lalu ada crisis in the eye of company, lalu ada looking into 2022 job market, which is our job market bagi Faruna, ya kan? Kita mostly bakal lulus di tahun 2022. Amin. Lalu ada being organization leader. Lalu ada what to do in quarantine and check out. Jadi kalau dilihat dari overview ini, kita bakal kayak deep dive dulu kepada krisisnya itu sendiri. Lalu efek-efek apa yang dibawa sama dia. Terus sebagai leader atau sebagai diri sendiri itu kita harus ngapain, harus mempersiapkan apa, karena ini real world situation banget dan segala efek dari krisis ini itu sangat ngaruh kepada kita sebagai mahasiswa dan sebagai orang yang bakal lulus nanti ya di tahun 2022 gitu. Amin. Oke. Amin. Perkenalan, nama lengkap gue Irfan Arik Wisnuloh, artinya perlu artinya nggak usah lah ya. Corona 24. Ini gue mau ngeset dulu apa yang gue sampaikan di sini mostly gue dapetin ketika gue lagi ada di ISEC. Which is lebih tepatnya adalah hari Senin kemarin gitu, kayak mostly bahan-bahan yang gue deliver di sini bakal ya itu asalnya dari conference ISEC di hari Senin kemarin. Maka dari itu gue juga ingin nge-put juga bahwa gue di sini sebagai Vice President ISEC Bandung 2020. Terus fun fact lainnya adalah mungkin yang lu pada penasaran tinggi badan gue berapa, 190 cm. Berat badan gue 1 kuintal. Pasti kaget kan lu pada. Ya. Jarang-jarang gue. Terus status gue occupied. Terus keunikan gue kalau lu pada masih ingat masih ingat waktu pesut, keunikan gue ruas jari kelingkingnya 4. Nih. Oke. Terus rumah gue di Kota Madiun, di Jalan Tamrin 78. Siapa tahu kalau pada mau ngirim paket gitu kan ya.
Jadi oke, gue sertakan itu. Terus lanjut ke introduction to VCS sendiri. VCS itu apa sih? Jadi ini tuh kayak sebuah house project gitu sih dari beberapa orang yang ada di Faruna. Jadi kita kayak ngide gitu sebenarnya awalnya kayak bikin ala-ala kelas itu seru kali ya. Jadi VCS itu apa sih? Program dari Faruna untuk Faruna selama di rumah aja biar otak kita tetap berisi, malahan upgrade gitu. Gue sendiri sangat mendukung VCS. Kenapa? Karena apa ya, kita kan sekarang udah di penghujung UAS ya kan. Udah ujian udah pada hampir selesai semua kecuali KBL sama Iqbalnya Pak Aril. Jadi kayak nggak ada hal lagi yang bisa kita lakukan sebenarnya, karena di masa-masa pandemi ini ya otomatis kita harus belajar di rumah gitu kan, harus apa-apa dari rumah. Walaupun bakal open up dalam recent future bakal dibuka itu kayak kota-kota yang sekiranya zero cases itu bakal dibuka dan mall bakal buka lagi, seperti mall di Madiun gua ini udah buka gitu kan. So tapi most dari kita, karena kita kebanyakan orang Jakarta, orang Surabaya, orang Bandung yang punya casesnya banyak, dan expected-nya adalah lu pada bakal tetap di rumah selama beberapa minggu ke depan gitu kan. So we decided to create this VCS yang isinya itu bebas sebenarnya, kontennya banyak, bakal pokoknya ada tentang soft skill, tentang karakter, pengembangan karir, belajar software, mau bahas film, mau bahas anime, bebas banget. Jadi ini tuh platform bagi kalian kalau umpamanya kalian juga mau melatih public speaking atau apa, silahkan banget hit us up. Mungkin kalau di sini yang kalian tahu gue sih VCS siapa. Terus ya kalau ikut untungnya buat gue pasti ya dapat info baru, bisa sharing teman-teman, bisa nanya-nanya, tapi juga santuy. Jadi siapapun yang bakal ngefasilitator VCS tuh ya udah kalian gunakan aja apa yang udah mereka deliver, tanyain. Kalau umpamanya belum bisa dijawab ya santuy aja gitu. Karena kan kita di sini sama-sama belajar gitu kan. Oke, mungkin ada pertanyaan nggak buat VCS ini? Bisa di chat dong kalau umpamanya nggak ada. Tuh, nggak ada. Oke. Terus mungkin gue mau dengar dong dari kalian secara langsung. Sebenarnya gue udah nyiapin feedback form kan yang isinya kayak Mervin sih yang nyiapin. Isinya tuh kayak tentang ya seputar sesi yang kali ini dan sesi VCS 2 tuh mau topik apa. Mungkin dari kalian udah ada kepikiran VCS 2 mau diisi apa gitu. Ada nggak? Guys. Ivan sepi. Ada Kayak Rusan. kelasnya Bu Murti. Kenapa? Sepi kayak kelasnya Bu Murti. Iya anjir. Buka open mic dong, open mic dong. Gak Open ada mic Bu dong. Murti nggak lu? Nah ini serius banget nih. Halo? Halo? Gimana? Oscar mungkin ada pendapat? Belum. Lanjut. Lanjut dulu ya. Pokoknya harapannya ketika sesi ini selesai, kalian at least ada kepikiran mau di-deliverin sesi apa gitu. Karena biar konten-konten kita juga updated dan sesuai dan apa ya istilahnya kayak relatable lah sama kalian gitu. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Soalnya ini jarang-jarang orang-orang mau ngadain kayak gini kecuali nggak gabut aja gitu. Dan make sure kalian gunakan platform ini dengan baik. Itu aja sih. Lanjut. Sekarang check in. Jadi bentar sebelum lanjutkan, ntar ini bakal ada sejenis. Jadi check in itu adalah di mana seorang fasilitator menanyakan pertanyaan untuk jawab seluruh guest sebuah meeting. Jadi harapannya ada beberapa orang yang open mic untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar. Dan untuk yang lain bisa di chat box gitu. Oke. Ready for the question?
What is your guilty pleasure? Ada yang open mic gak, guys? Halo. Woi. Ayo open mic. Jangan malu-malu apa orang teman-teman sendiri. Malu. Maaf, gue nggak tahu. Gua malu. Malu. Serius ini serius banget gue nih. Gue nggak bakal lanjut kalau nggak ada yang open mic dan jawab. Irfan marah open mic semuanya. Enggak, gue serius nih. Gue serius. Ayo, siapa? Malu. Orang teman-teman sendiri. Makan McD, guilty pleasure. Kenapa? Open McD, makan McD kenapa? Guilty pleasure. Suruh jawab satu-satu aja, Van. Gue Iya, ngomong bahasa Spanyol. Oke. Lo kayak dosen lu. Oke, dapat satu. Oke, yang lainnya. Oscar apa? Ika. Rauri nonton Bigo. Enggak ya, Mantap, sumpah. Bang. Enggak, sumpah. Terang bulan. Share screen Kenapa? kamu. Sebutin Tahu nama share dong. screen. Gue nggak tahu siapa yang ngomong nih. Interupsi Kepci. Siapa sih? Ya, Rao, apa Rao? Enggak. Artinya apa? Jadi guilty pleasure itu sesuatu hal yang lu ngelakuinnya seneng sebenarnya, tapi lu ada rasa bersalahnya. Ih, tahu lah jawaban. Gua tahu jawaban Raudi. Gua tahu jawaban Raudi. Gue juga tahu jawabannya Raudi. Dijawab Erlan. Jawabannya privasi lah. Gue boleh jawab nggak, Rau? Ih, itu udah dijawab. Privasi. Udah dijawab. Udah dijawab Elan, cuy. Udah dijawab Elan tuh. Apa, Bang? Udah dijawab Elan. Tolong jawab, Len. Gak bisa Soalnya gue nggak bisa lihat chatbox. Van, di chat udah dijawab Gue Elan. nggak bisa lihat chatbox. Lah, kenapa? Karena gue share screen. Oh, Iya. kasih tahu lah. Ini Valen katanya mau. Kasih tahu. Bareng-bareng. Bareng-bareng apa? Enggak. Oke deh, gue dulu deh yang jawab. What is my guilty pleasure itu di tengah pandemi seperti ini gue suka keluar, guys. Kecuali Nah, lo. Keluar di mana? Astagfirullah. On point itu. Poinnya. Keluar di mana, Van? Ke mall gitu. Suka keluar. Gue sering banget. Ayo valid. Ucup juga sering keluar, Ucup. Gue sumpah ini gak bakal gue lanjutin Mancing kalau lo, ada orang mancing yang satu lo. open mic jawab. Itu open mic, Cuk, dari tadi. Ya apa? Tadi apa tadi? Ika apa Ika? Orang mati jancok ya. Jelasin, Len, kasur kosan lu suka lengket. Kayak acak tuh, acak. Sama Ilar lah ya, sama Ilar. Oke. Gak Udah boleh lah gitu, ya. Cat. Kita udah akhiri. Apa? Ini kuah bakso tumpah. Gue masuk ada lengket tadi. Oke. Lengket anjing kecapnya. Oke guys, udah. Kita lanjut. Oke. Oke, everyone ready ya? Aduh, ini susah banget sih pasti nih anak-anak kagak rame nih, gimana nih? Ready. Oke. Enggak mau. Oke, ada yang Iya, mau jawab aku. nggak apa itu krisis? Apa ya? Ayo, kalian harus ada yang jawab. Apa? Masa susah. Siapa tuh jawab masa susah? Krisis. Elan. Dosen McGill. Krisis. Error ini. Itu krisis. Bro. Oh, salah ya? Maaf, salah. Ayo, siapa yang tahu? Candanya sampah. Ayo guys, jangan malu-malu guys. Ada yang tahu nggak krisis itu apa? Udah jawab. Tetot, salah. Tetot. Ayo deh, bisa gak? Susah sih. Tetot. Siapa yang tadi bilang jawab masa susah? Putri.
Oke, 1. Oke, jawaban lain? Jawaban lain? Ada nonton TikTok siapa anjing? Peristiwa Buka wiki dulu kalau. Bukan aku, Put. Keadaan berbahaya. Ayo, aku butuh 1 lagi jawaban. Masa genting. Masa genting. Oke, Kritis. cool. Oke, cool. Masa kritis. Oke, bagus. Jadi, kalau umpamanya kalau kalian ketik di Google, what is crisis? Crisis itu satu, a time of intense difficulty, trouble, or danger. Jadi, event-event atau kejadian-kejadian yang mengarahkan kepada unstable dan dangerous situation, situasi berbahaya, yang berpengaruh kepada individu, grup, komunitas, dan society secara keseluruhan. Jadi, syarat-syarat krisis itu harus bahaya dan efeknya itu mengikat orang banyak gitu. Dan krisis yang bakal kita bahas sekarang adalah ini COVID-19 gitu kan. Oke. Apa kabar sih COVID-19 hari ini? Ini menurut data yang gue ambil kemarin. Jadi ini di Indonesia itu kenapa masuk ini? Oke. Di Indonesia itu ada 12.438 kasus confirm, 895 kematian, lalu ada 2.317 orang yang recover. Sisanya itu masih mengidap COVID-19. COVID-19 dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisa jadi dia nggak ada simptomnya, tapi hasilnya positif. Bisa PDP yang akhirnya positif, bisa orang yang udah benar-benar mau meninggal gitu kan. Jadi totalnya yang tersisa sekitar 7.000, 8.000-an lah. Itu. Terus kalau secara global update itu berapa sih? Jadi secara total seluruh dunia itu ada 3.600.000 orang confirm. Ini terbanyak setelah flu 1918, sorry. Setelah penghujung di Perang Dunia I, itu ada sebuah pandemi juga berupa flu. Dan itu sangat banyak juga yang meninggal, jutaan orang. Dan saat ini ada 258.000 orang yang meninggal dari 187 negara dan wilayah. Itu. Yang jelas yang kita tahu sekarang dari kalau kalian lihat trackernya Johns Hopkins University itu yang paling banyak itu USA gitu. Dia udah nyalip beberapa negara, bahkan China yang source of outbreak itu. Terus singkat aja. Terus gue mau nanya deh, kok bisa sih virus yang kecil bikin dunia itu heboh? Ada yang mau jawab nggak? Gimana ceritanya kok? COVID itu sangat kecil banget, tapi kenapa kok bisa bikin chaos? Karena nggak kelihatan. Oke, karena nggak kelihatan saking kecilnya. Oke, bagus, Ranski karena dia ya. Oke, Put, apa Put? Anggap sepele nggak sih kadang kitanya soalnya. Kenapa? Anggap sepele. Oke, terima kasih, Tem. Ada satu lagi dong. Karena punya tingkat mortality yang cukup tinggi. Oke, bagus banget jawabannya. Jawaban Jadi jawaban kalian itu bener banget karena virus ini berbahaya. Jawaban pertamanya. Tapi kenapa kok itu bisa bikin jadi krisis? Karena krisis kan tadi kita tahu parameternya adalah harus yang berbahaya, which is ya COVID-19 itu berbahaya kalau kalian mengidap, apalagi kalau kalian umurnya tua. Itu sangat berbahaya. Terus tapi ada hal yang lain, which is harus berefek pada orang yang banyak, gitu kan. Entah itu individual, grup, komunitas, atau whole society bahkan. Nah, jadi alurnya dari COVID-19 yang sekecil itu menjadi krisis itu adalah yang pertama outbreak happen. Lalu China stop their supply karena their country is on lockdown, gitu kan. Terus ada yang namanya supply shock. Shock. Lalu ada kejatuhan dari consumption rate. Lalu global economy slows down. Kenapa kok bisa sampai global? Padahal satu negara yang affected. Karena China ini, mereka ini dikenal sebagai negara supplier yang nomor 1 di dunia.
Bahkan kalau kalian lihat sendiri, HP iPhone pun itu underdeal-nya berasal dari Cina. Kalau kalian tahu Tesla, factory-nya pun ada di Cina. Jadi mereka ini adalah negara nomor 1 kalau urusan supply gitu. Begitu Cina kena, otomatis dunia itu kena. Tuh. Yang jelas itu dari Desember sudah tercium hal-hal yang seperti ini yang berdampak pada ekonomi. Terus terjadi trade balance deficit gitu kan. Lalu GDP, gross domestic product reduce. Terus ada consumption level reduce karena GDP reduce itu berarti kelesuan ekonomi gitu kan. Lalu ada less product made, less people needed buat melaksanakan produksi. Terus terjadi unemployment secara besar-besaran, secara masif. Gitu. Itulah roadmap dari virus yang sangat kecil menjadi sesuatu hal yang sangat besar. Karena COVID ini berbahaya dan efeknya pada akhirnya sangat masif ke seluruh dunia gitu kan. Jadi itu kenapa kok bisa virus yang sekecil ini bisa bikin sedunia heboh. Tuh. Lalu sekarang kita di mana sih posisi kita sekarang? Ini pasti pertanyaan yang kita tanya-tanyakan. Mungkin bagi kita sebagai mahasiswa kita cuman sit down dan study every day gitu kan. Kita nggak peduli sama apa yang terjadi di luar sana. Kita cuma bisa mantengin Twitter katakanlah. Dan kita ya udah bodo amat karena yang penting semester depan gue mau kuliah lagi gitu kan. Itu concern kita bersama gitu kan. Tapi apakah benar kita di semester depan bisa dengan santai, bisa dengan apa ya namanya, dengan hati yang tanpa worry apapun masuk dengan keadaan normal lagi? Apakah itu yang bakal kita rasakan beberapa bulan kemudian? Mari kita lihat gitu kan. Sekarang kita ada di mana posisi kita di krisis ini. Jadi kalau di ISEC itu kita suka ngelakuin yang namanya PESTLE analysis. PESTLE. Jadi ini kenapa kok sangat esensial bagi ISEC, ya kan, anak-anak ISEC, karena kita ngeran bisnis katakanlah. Ya emang ngeran bisnis dalam bentuk exchange gitu kan. Tapi berimpact gitu. Karena kita fokusnya volunteering dan internship gitu kan. Tapi nggak bisa kita cuman jual mimpi doang. Tapi kita harus benar-benar beradaptasi dengan yang namanya real world situation, real world condition. So we did this a lot, yang namanya PESTLE analysis ini. P ini adalah political, E-nya itu ekonomi, S-nya di sosial, lalu T-nya di teknologi, L ini adalah law, E yang kedua ini adalah environment, dan E yang terakhir itu adalah education. So we need to see all sendi-sendi dari aktivitas negara, gitu kan. Oke, so lanjut. Jadi ini agak berat ya guys, karena ada beberapa elemen-elemen yang sepertinya kita nggak pernah bahas mungkin di kehidupan sehari-hari gitu kan. Tapi yang jelas ini sangat berpengaruh dalam memetakan kita itu sekarang kondisinya di mana. Gitu. Yang pertama adalah political. Jadi tren yang saat ini terjadi adalah setiap negara itu bakal mengurus negaranya masing-masing. Mereka sekarang lebih bodoh amat dengan kerjasama antar negara. Karena sebenarnya itulah yang sulit saat ini dilakukan gitu kan. Bisa kita lihat sendiri yang pertama adalah global competition between Eastern and Western countries is bigger than before. Apa sih maksudnya? Di sini negara yang menang adalah negara yang mengalahkan COVID lebih dahulu, gitu. Jadi China kemarin udah announcement gitu kan, country victory against the virus, gitu kan. Nah, tapi katanya Michael Duklos, which is tokoh politik gitu kan, it is actually the act that define undeclared Cold War. Kenapa kok pengumuman deklarasi ini sangat penting? Karena kalau begitu deklarasi ini sudah dikumandangkan, investor lah yang bakal masuk buru-buru di situ. Kalau umpamanya Indonesia, siapa sih kompetitor kita? Kita lihat Malaysia dan Vietnam. Dan siapa pada titik ini yang menang?
Vietnam karena mereka udah membuka lagi roda ekonomi mereka gitu. Seperti kita tahu kan kalau kalian mantengin Twitter atau Instagram gitu. Terus we have seen failing populist leader by delivering optimistic bias about COVID-19. Di antaranya adalah Presiden Trump, Prime Minister Boris Johnson, dan Joko Widodo believe that COVID-19 would not affect their countries. Jadi ini sudah menjadi stigma negatif gitu loh dari masyarakat internasional gitu. Presiden Trump jelas kalau kalian ngikutin berita di Twitter, Trump itu kayak kalau beri komen itu kadang suka nggak align sama CDC. CDC ini adalah Central of Disease gue lupa satunya apa CDC-nya. Tapi yang jelas dari public health orang yang megang public health-nya dengan Presiden Trump itu kadang suka nggak align gitu. Terus Boris juga dengan PD-nya, wah UK kuat kok, gue kan nggak bakal terpengaruh gitu. Akhirnya kena gitu kan. Bahkan dia sendiri pun juga kena COVID-19. Terus kalau negara kita Jokowi Widodo jelas secara gamblang dan menterinya pun juga bilang hal-hal yang menyepelekan COVID-19 ini dan saat ini sekarang kita sedang terkena dampaknya. Oke, lanjut. Jadi ini PowerPoint yang berhasil gue dapatkan dari Zoom meetingnya Pak Luhut Binsar Panjaitan, gitu kan. Ini bisa dilihat kopnya Coordinating Ministry for Maritime Investment Affairs of Indonesia. Jadi di sini dia address bahwa beberapa country di Europe itu sudah mulai reopen their economy. Kenapa? Karena angka R, angka reproductive rate-nya dari setiap negara Eropa ini sudah di bawah 1, which is sudah aman. Karena 1 itu berarti direct transmission, transmisi yang langsung antara satu orang ke satu orang yang lain. Gitu. Dan beberapa negara seperti Austria, Denmark, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia itu sudah one step closer dengan reopening their country gitu kan. Nah, bisa kita lihat yang di slide yang bawah ini, yang slide 14. Ini adalah exit strategy dari Indonesia. Gitu. Jadi before exit, before kita keluar dari pandemi ini, kita harus ada prekondisi. Yang pertama adalah massive testing dan tracing and centralized quarantine. Yang saat sampai detik ini belum ada massive testing gitu kan. Kalau kalian lihat, kita populasinya adalah 250 juta jiwa. Dan sekarang kita baru puluhan ribu yang dites gitu kan. Ada banyak shortage of kekurangan dari produk tes ini sendiri gitu kan. Jadi kita nggak bisa melakukan ini. Terus exit decision is not based on a predetermined set date. Jadi bukan berdasarkan tanggal yang sudah ditentukan, tapi berdasarkan measurables, berdasarkan parameter-parameter yang bisa dinilai gitu, bisa di-quantified gitu, bisa dihitung. Contohnya adalah pengurangan dari new case, pengurangan dari PDP, pengurangan dari infection rate, lalu increase dari recovery rate, gitu kan. Ada ini adalah di mana orang yang membebani public health service itu berkurang drastis, gitu. Itu adalah before exit-nya, parameter sebelum kita bisa reopen our country, gitu kan. Yang sampai detik ini kita lihat sendiri kurang gitu, kita masih jauh dari sana. Lalu exit strateginya itu bakal ada 3 phases. Every region, province, dan regency itu treated differently. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari hari ini sampai beberapa bulan kemudian, bakal ada provinsi yang sudah sembuh duluan, bakal ada kota yang sudah sembuh duluan. Dan itulah yang kota yang udah dibebasin dari restriction, dari measures yang harus dilakukan untuk mengurangi tingkat reproductive rate dari sebuah pandemi gitu. Jadi bakal dibagi-bagi. Mungkin kotaku karena ini sudah zero cases, maka lebih strict, lebih santai lah dalam menjalani PSBB gitu. Maka nggak ada PSBB sama sekali. Kalau Surabaya tetangga gitu kan, tetangganya Madiun
mereka masih PSBB karena banyak masih penyebarannya masih tinggi. Gitu. Oke, jadi coordinate with local government to ensure readiness of the region and maintain a good and clear communication with local people. Oke, lanjut. Guys, ini gue nggak kecepatan kan? Nggak sini. Halo. Agak kan? Aman. Intinya kena kan maksudnya? Yoi. Ngerti kan maksudnya? Oke. Guys, sorry. Yang UAS KWN udah ngerjain belum? Belum anjir. 1, 2, 3. Put lu siapa Put dosennya? Bro, sorry bro. Siapa sih dosennya? Bicara kayak Bukan Dit. Ridwan. Sorry bro, putus bro. Gak usah pundung Van. Van, maafin kita Van, sumpah Van. Lu putus, Van. Hah? Kenapa tiba-tiba gue ini ya? Itu biasanya kode Ini masih sih. recording kan? Link Oh ini masih recording bro. nomor yang Aman. lagi di hidup lu. Gila itu ada the next president of Anjay. Anjay, apaan tuh? Anjay. Jangan Netflix and chill. Terciduk. Netflix and Tahu chill dia. sama siapa ya? Oke ya, udah ya lanjut ya. Tadi sampai sini kan? Iya. Lanjut Pak. Oke. Lanjut lah ya. Waduh, sorry guys. Nggak tahu ini kenapa tiba-tiba terputus ya. Gue nggak ngetik apa-apa. Pundung. Sumpah Oke, Van, lanjut. maafkan Jadi ini. jadi di layar ini ada sebuah hasil analisis ya dari McKinsey & Company. Jadi ini bukan gue yang bikin, gue ambil aja dari McKinsey & Company. Ini udah free source. Jadi lu bisa lihat sebenarnya ini di internet. Gitu. So di sini dikatakan countries will base decision about which measure to implement situation and the progression of the disease. Jadi keputusan-keputusan untuk PSBB atau enggak itu bukan WHO yang ngatur, tapi ya benar-benar pemerintah lokal atau bahkan pemerintah nasional atau bahkan pemerintah lokal gitu. Bisa dilihat di sini tuh dibagi empat jenis. Yang pertama ini localized cluster, masih kecil, angka COVID-nya itu masih kecil. Terus di fase yang parah itu ada uncontrolled acceleration. Kalau kalian ingat outbreak di Italia yang tiba-tiba aja udah beribu-ribu, nah itu uncontrolled acceleration tahapnya. Dan ini spread deceleration ini kayak Inggris sekarang. Angka reproduktifnya yang buat exponential growth ini, angka reproduktifnya itu kurang dari 1. Gitu kan. Nah, apa aja sih tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan kondisi-kondisi ini? Jelas ada physical distancing and quarantine. Ada travel restriction. Ini yang ada di predominant measures. Ini kalau di gambar yang McKinsey & Company yang di bagian bawah. Lalu ada effective use of PPE, APD lah ya. Personal Protective Equipment ini APD, alat pelindung diri. Lalu ada testing and tracing. Lalu ada healthcare capacity surge atau kenaikan healthcare capacity. Jadi bisa kalian lihat physical distancing and quarantine ini itu berasal dari yang pertama localized cluster yang udah angkanya udah lumayan gede, lalu ke fase yang bahaya banget di mana sekarang kita berada, lalu ada sampai dia spread deceleration. Jadi sampai udah mau sembuh pun itu masih fase-fase physical distancing and quarantine. Dan travel restriction antar negara terutama itu bakal di stop mulai dari dia hari pertama mengumumkan ada COVID sampai dia sudah mau selesai secara total, gitu kan. Lalu ada effective use of APD, alat pelindung diri, itu mulai dari awal sampai akhir. Selama COVID itu masih ada. Lalu testing and tracing itu efektifnya ketika angka itu masih kecil, alias kayak South Korea, alias kayak Korea Selatan dulu. Kenapa Korea Selatan sekarang berhasil? Karena langsung massive testing dilakukan sama dia ketika angkanya masih kecil. Sedangkan sekarang kita udah berpuluh ribu, tidak bisa diharapkan massive testing ini. Karena alat tes pun terbatas.
Kalau kalian tahu, kalau kalian butuh tes COVID-19, harganya tuh 500.000 ke atas. Itu pun yang rapid test. Jadi ini sangat mustahil untuk dilakukan bagi negara yang kayak Indonesia ini. Populasinya banyak, alat tesnya sedikit, dan alat tesnya mahal banget. Gitu. Maaf guys, ada konvoy. Sorry. Terus ya kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri juga udah dibagi-bagi sebenarnya. Bisa kalian lihat di yang sebelah kanan ini. Jadi yang pertama, yang localized cluster, alias yang baru outbreak, baru pecah, itu banyak banget di sini. Belum mencapai peak-nya. Dari control stage, ini yang basically pertamanya adalah uncontrolled acceleration. Itu Indonesia secara total, itu masih di sini. Masih mau menuju peak-nya. Gitu kan. Dan banyak yang sudah menurun spread-nya. Ada Banten, ada Jawa Timur, ada Sulawesi Selatan, ada Jakarta, ada Jawa Barat. Terus kalau udah kayak gitu, kita seneng nggak sih? Udah seneng belum kalau provinsi kalian udah ada di stationary stage? Jangan seneng dulu, oke? Bakal kenapanya bakal aku sampaikan di sini. Oke, tapi kita pertama balik lagi ke pestelnya. Secara ekonomi, ini fakta ya guys, ini gue nggak ngada-ngada, oke? Jadi ini secara global kalau yang ada di layar kalian. By the end of July, ada 195 juta pekerjaan itu hilang. Lapangan pekerjaan nggak ada lagi. 195 juta. 2 miliar pekerja dari sektor informal ini swasta, yang merupakan 61% dari global workforce, will need income support. Bakal butuh bantuan pendapatan. Karena pekerjaan-pekerjaan mereka ini sudah ada di penghujung buat dihapuskan. Ini UN ya, data UN, gue nggak ada. Minimum, it take 24 to 36 months for the economy to come back to initial state. Jadi, kalau kalian berharap dolar itu masih 14.000, kalaupun itu bisa tercapai lagi, itu it will take 24 sampai 36 bulan. Secara ekonomi ya, karena semua negara sekarang terjadi resesi. Untung Indonesia itu sekarang state-nya adalah 0,5% GDP-nya. Itu apakah bagus di masa krisis? Bagus. Tapi kalau arti 0,5% GDP itu apa sih? Ya jelek gitu. Itu sangat jelek banget gitu. Nggak ada harapan gitu. Tapi di masa seperti ini bersyukur aja dapat masih kebagian 0,5%, masih belum minus gitu. Terus ya ini industri, nanti ada di slide satunya. Nah, jadi ini industri-industri yang terdampak gitu. Yang menguat itu ada produksi produk pembersih dan alat kesehatan, ada farmasi karena kalian beli vitamin ya kan, ada retail and e-commerce gitu kan, which is kalian ya belanja online gitu. Telekomunikasi jelas karena kalian WFH, butuh internet, butuh pulsa banyak, agribisnis jelas. Migas ini netral posisinya. Jadi nggak menguat dan nggak melemah. Kenapa? Karena setelah COVID selesai, migas ini masih bakal digunakan lagi gitu. Saat COVID doang ini sangat sulit posisinya. Dimana nggak ada orang yang pergi pakai motor, nggak pakai mobil, nggak beli bensin, akhirnya migas harganya turun gitu kan. Lalu finance itu melemah. Konstruksi dan infrastruktur ini masuk di potensi melemah. Aku ingetin lagi. Terus otomotif, ya jelas. Kalau kalian mau beli mobil, ini bukan saatnya kalian beli mobil. BTW gue lagi jual mobil sih. Jadi kalau kalian ada yang butuh mobil, bisa kontak gue. BTW, buat meja aja. Terus penerbangan jelas. Potensi melemahnya tinggi. Karena travel restriction. Lalu sektor pariwisata apalagi. Kalian lihat di Venice atau kalian lihat Candi Borobudur lah bahkan. Sepi sekarang. Jadi emang nggak bisa ngapain karena ada PSBB gitu. Terus nanya semua ini terus kapan selesainya gitu.
Nah, ini kalau kalian baca berita, saintis mengatakan bahwa quarantine atau physical distancing itu harus bertahan sampai 2022. Ini data inilah yang menunjukkan dia sampai 2022. Ada 4 kasus. Kalau kalian ada lihat yang biru-biru, ini adalah masa-masa di mana ada physical distancing. Nah, kalau A dan C, ini ada variansi musiman. Jadi kalau umpamanya summertime, katakanlah ketika musim panas, reproductive rate-nya 1,4 gitu kan. Kalau umpamanya winter jadi 2 gitu. Jadi ini divariansikan. Kasus terbaik adalah D gitu. Kalau D ini apa sih? With seasonal forcing. Jadi setiap musim itu dimasukkan perhitungannya karena beda antara reproductive rate-nya gitu kan. Terus kalau kalian lihat juga ini yang garis putus-putus, ini adalah healthcare capacity alias kapasitas dari healthcare system kita. Berapa orang sih yang bisa kita tampung dalam sistem healthcare kita gitu. Kalau lebih kan itu yang kalau kalian tahu istilah flattening the curve. Flattening the curve itu buat menjaga untuk orang yang kritis itu di bawah dari healthcare sistemnya. Itu. Dan ini bisa kita lihat kalau umpamanya ada orang yang mengatakan sampai 2022, ini proyeksinya gitu. Karena kenapa kok seperti ini? Kita nggak bisa menunggu sampai COVID itu benar-benar nol untuk mereaktivasi ekonomi lagi. Itu mustahil. Itu mustahil banget. Jadi ini yang harus kalian, kenyataan yang harus kalian terima, bahwa quarantine, bahwa social distancing itu bakal bertahan sampai 2022. Itu sangat mungkin. Paling syukur 2021 tahun depan. Nah, kurva ini bisa di-cancel dengan adanya vaksin. Semakin early vaksin itu ada, maka semakin cepat kurva ini turun, gitu. Dan bakal nol COVID-19-nya. Kalau kalian lihat di EFGH, ini grafik yang paling kanan, itu adalah apa sih istilahnya? Herd immunity. Herd immunity itu adalah di mana kalian herd itu kawanan, kumpulan, immunity itu imun. Jadi semakin banyak orang yang terinfeksi dan sembuh, itu berarti komunitasnya semakin kuat, semakin kebal dari COVID-19. Gitu. Oke, lanjut. Clear ya guys ya sampai sini. Oke, lanjut. Indonesian economy, ya yang aku bilang tadi, GDP-nya masih 0,5%. Country's economy may expand to 8.2%. Yang bakal menjadi highest rate sejak 1995. Unemployment rate alias rate pengangguran itu bakal berkembang menjadi 7,5%. Ini di Indonesia ya. Itu udah berkembang 2,2% sejak 2019. Terus hardest hit affects industry like travel, hotel, aviation, F&B, and retail. Jadi ya itu yang dari grafik tadi, which is travel, hotel, aviation itu kan komponen utama dari pariwisata. Pasti kena hitnya, kena dampaknya. Oke, mungkin Putri ini mau sangat mendengarkan ini ya, karena mau bikin organisasi baru nih, gue dengar gitu kan. Jadi dampak sosial dari COVID-19 itu yang jelas adalah mental health issues bakal tinggi. There will be substantial increase in anxiety and depression. Kenapa? Karena this is the first time in our lifetime bagi orang-orang yang remaja seperti kita itu dikurung di rumah, bener-bener kayak di penjara gitu. Dan itu bisa menambah rasa kesepian, rasa terkurung, nggak bisa apa-ngapain, helpless gitu.
Ini sangat berbahaya dan ini sebuah tren gitu. Harus kita embrace bersama-sama. Kalau kalian punya tetangga kalian yang katakanlah punya mental issue problem, itu ya segera dekati mereka karena they will need it. Karena ya apalagi kalau kalian ada di Jakarta sekarang yang PSBB-nya itu benar-benar strict atau Surabaya katakanlah. Ya kita harus bersama-sama jadi teman yang baik bagi mereka karena ini trennya. Terus suicidal rate ini secara global proyeksinya meningkat karena ya dari awal pun ada 800.000 orang yang meninggal gara-gara bunuh diri setiap tahunnya gitu kan. Dan bunuh diri merupakan second largest terbesar kedua cause of death, sebab kematian dari umur 15 sampai 29 tahun. Dan 76 sampai 85% dari lower or middle income countries, pendapatan menengah atau rendah alias negara berkembang lah ya, do not receive treatment for the disorder. Bisa kita lihat sendiri di Bandung deh, kalau orang yang punya mental issue, kemana mereka pergi? Nggak ada gitu, kecuali ke emang dedicated psychiatrist gitu. Jadi emang nggak ada treatment di negara berkembang itu sangat kurang gitu, bahkan hampir nggak ada gitu. Bahkan di Madiun kalau gue lagi punya mental issue, gue nggak bisa kemana-mana gitu, nggak tahu gue mau kemana ya. Karena it's not dari healthcare system kita, it's not popular lagi, belum populer gitu sebagai hal yang alarming. Padahal kita sangat butuh. Terus lalu ada konflik antara densitas antara physical distancing dengan densitas energi. Maksudnya apa sih? Jadi kalau at the moment we are reducing density everywhere. Artinya adalah physical distancing. For a good reason, karena ini adalah public health, amanat public health, Kesmas, gitu kan. Tapi denser cities means energy efficient. Jadi di sini bakal ada conflict of interest antara kita mau menjaga jarak dengan yang lain dengan kebutuhan antar energi. Kalau kita efisiennya, kalau umpamanya ada sebuah PLTU katakanlah, di situ harus ada kota gitu di dekatnya, dan ya, kota itu dense gitu. Di situ ada, kalau umpamanya kalian punya rumah yang jauh gitu, itu menjadi mahal gitu, yang namanya listrik atau air gitu kan, harus kalian pompa dari bawah atau saluran PDAM jadi nggak karuan gitu. Jadi ada sebuah kontradiksi di sini. Lalu teknologi, investment buat artificial intelligence itu bakal berkembang dengan yang jelas. Kenapa kok seperti ini? Karena industri itu kalau umpamanya mereka heavily rely on yang namanya manusia, kalau umpamanya ada krisis seperti ini pasti rugi. Jadi di masa depan untuk menghindari seperti ini lagi terjadi kepada mereka lebih baik menggunakan artificial intelligence. Mereka nggak usah bayar, mereka nggak usah repot-repot kalau ada Mayday. Dan rusaknya apa sih? Bukan rusak orang bisa mogok kerja. Rusaknya AI itu cuman kalau ada malfunction aja gitu. Dan it's take several people, cuman ada beberapa orang yang tinggal benerin, ya udah mereka jalan lagi. So this is the future of companies. Kalian harus embrace ini bersama-sama. Lalu autonomous technology are also moving from nice to have to need to have. Jadi maksudnya apa? Kalau kalian lihat Jepang di sini pindah dari umpamanya, oke, gue punya robot humanoid. Terus kita sebagai orang-orang Indonesia, oh ya keren, tapi ya udah keren doang gitu. Nah tapi di masa sekarang ini setelah ada krisis, robot-robot seperti ini sekarang need to have gitu loh, merupakan sebuah kebutuhan. Awalnya nggak, itu cuma semua konsep, sekarang jadi kebutuhan tersier lah. Itu udah naik pangkat, dan itu bagi orang-orang kaya sangat lovely to have gitu. Nah ini perlu kalian garis bawahi Society 5.0. Mungkin kalau kita di lingkungan ITB seringnya itu industri 4.0. Tapi kalian juga harus melihat Society 5.0 seperti apa. Kalian bisa belajar sendiri. Oke, sampai sini
Masih jelas kan? Guys. Jelas, Pak, jelas. Oke, keren. Harus sering-sering check-in ini. Gue takut terputus lagi. Nggak terputus kan dari tadi? Internet gue lancar kan? Aman, lancar. Aman, hidup. Oke. Nah, habis ini Raudi yang review. Iya, testing aja Raudi review. Oke, lanjut. Jadi ini data yang mau gue suguhkan. Ini datanya nggak kaleng-kaleng. Ini datanya dari World Economic Forum. Ya, datanya dari World Economic Forum. Yang pertama, many phases of the robot revolution. Robot humanoid itu di tahun 2022 itu 23% di companies. Stationary robot, kalau kalian udah pernah lihat pabriknya Porsche, itu semuanya. Waalaikumsalam, Tovel. Halo, Tovel. Wah, mantap banget menghidupkan video dan mic. Halo. Sorry. Gak apa-apa. Malah bagus. Ada apa ini? Nah, kalau ini VCS, nih lagi VCS. Oh iya. Oke. Ikat non. Oke, lanjut. Jadi kalau kalian lihat pabriknya Porsche atau Mercedes atau BMW yang ada di Jerman, kalian pasti tidak asing melihat lengan-lengan robot bekerja di sana. Karena itu bakal mengadopsi 37% dari companies mereka. Seperti itu. Aerial and underwater robots, ini hal yang baru dan sedang emerging di USA. Buat apa? Buat sea mapping biasanya. Kalau kalian buat scientist itu biasanya nyelam. Sekarang mereka tinggal deploy robot. Gitu. Tinggal melepaskan robot aja di aerial and underwater robot. Dan ini juga ada use-nya buat militer. Jadi pasti future-nya lebih bagus gitu. Karena selain buat scientist, itu juga sebagai military equipment gitu. Karena bisa under the radar gitu. Kalau ada non-humanoid land robots, ya seperti ini sih kayak robot bersih-bersih yang ada di rumah gitu kan, kalian udah tahu kan, ada yang merek Denpo atau apa. Sekarang marak gitu loh. Dan itu ada proporsinya masing-masing di company tahun 2022. Di mana kita sudah menjadi orang yang lulus, orang yang udah di-deploy di job market. Rate of automation. Jadi ini AI maksudnya. Human and machine. Di tahun 2020 mungkin human itu 60% dari total jam kerja yang dilakukan oleh total human dan machine. Di tahun 2022 manusia ini hanya memegang 58% dari total pekerjaan yang bisa dilakukan manusia dan mesin. Jadi dan lama-kelamaan bakal turun gitu. Apa sih ini yang dipangkas sama mesin ini? Adalah unskilled labor. Adalah orang-orang yang tidak memiliki skill khusus dan bisa dikatakan buruh lah, Jadi inilah yang dipangkas gitu. Ini bukan data kaleng, ini World Economic Forum. Kalaupun Indonesia di tangan yang benar, benar, ya ini arah geraknya itu ke sini gitu. Sooner or later yang namanya mesin itu bakal take over kehadiran manusia. Lalu lanjut, ini kesukaan Malvias Mulyinata sepertinya. Kalau law itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama COVID-19 gitu, nggak terlalu banyak gitu. Nah, yang ingin dibahas ini adalah Omnibus Law. Jujur gue nggak punya pengetahuan yang sangat mendalam tentang Omnibus Law. Tapi there is one thing that I can say to you. Dari RUU perpajakan, dan bla bla bla. Intinya adalah ini tidak mungkin menguntungkan kaum buruh. Unskilled labor. Itu bukan menjadi masa depan Indonesia. It's either pilihannya adalah lu mau kerja buruh atau lu buka UMKM. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan benar-benar di Omnibus Law, yang namanya UMKM itu sangat dipermudah mulai dari perizinan, partnership, apapun itulah. Itu sangat dipermudah. Bahkan ya Presiden kita sendiri bilang UMKM itu adalah masa depan Indonesia. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kalau dibikin seperti itu? Karena itu adalah salah satu action step yang harus diambil agar kita terbebas dari yang namanya middle income trap. Middle income trap apa? Kalian belajar sendiri itu apa. Tapi yang jelas,
itu yang kedepannya itu Indonesia mau seperti itu, mau menggencarkan investasi, mana pemerintah makin banyak, apalagi tapi ada dibarengi dengan COVID-19 ini, itu menjadi hal yang apa ya, harus dipercepat gitu loh. Investasi itu segera masuk ke Indonesia. Karena kalau kita menghubungkan dengan perlombaan dengan Vietnam, karena kita kalah sudah. Vietnam udah pasti dapat investor lebih dulu karena mereka udah stabil lebih dulu dari COVID-19 ini. Gitu. Mereka udah lebih dulu dapat mengendalikan pandemi ini. Jadi pemerintah sekarang walaupun masih ada COVID-19, mereka pun duduk di situ. 14 April ada hearing lagi yang mengundang 9 related minister, menteri, untuk segera mengetok palu Omnibus Law. Dan saya katakan Omnibus Law ini hampir pasti akan diketok palu, walaupun ada pengurangan-pengurangan sebelum ya dari desakan dari kaum buruh pasti. Tapi ini pasti akan lolos, saya rasa. Dan ya kita lihat poin nomor 2, Omnibus Law bill passed into the law, it will cut corporate income tax dari 22% di 2021 ke 20% ke 2023 dari yang sekarang 25%. Alias lebih mempermudah investor gitu kan. Terus UMKM bill, yang ini yang aku bilang tadi, mempermudah adanya UMKM. Dari 20 orang yang perlu buat operasi, sekarang cuma 3 diperbolehkan. Terus number of unemployment in Indonesia reached 6.8 million in February 2020. Dan government predicts that 2.9 sampai 5,2 juta pekerja bisa kehilangan pekerjaan mereka selama pandemi. Ini angka yang sangat besar. Total, lagi-lagi aku ingatkan, total populasi Indonesia itu 250 juta jiwa. Dan ini angka yang sangat masif. Oke, lanjut ke environment. Dari segala elemen pestle, environment ini adalah hal yang saya kira Indonesia itu sama sekali nggak peduli sebenarnya. Dari yang lainnya, ini progresnya 0. Gitu. Oke, kita senang gara-gara pandemi. Kalian lihat sendiri di Twitter, kalian lihat sendiri di Instagram, kalian sendiri lihat di media apapun itu. Ozon, lapisan ozon sekarang sudah recover. Halo, tes. Oke. Lapisan ozon sekarang udah recover. Yang namanya emisi karbon dioksida sekarang sangat rendah. Tapi jangan bahagia dulu. Kenapa? Karena kalau kita melihat di tahun 2008 itu selama mereka resesi besar-besaran, global financial crisis, itu turun emisi CO2 itu 1,4%. Tapi di tahun 2010 itu meningkat lagi sebanyak 6%. Itu kayak bukannya mengurang secara kumulatif, malah bertambah gitu. Akibatnya apa? Global warming itu pace-nya bakal tetap nantinya gitu. Itu dari apa yang kita apa yang kita pelajari kemarin. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau umpamanya kita lihat dari krisis-krisis yang sudah ada, 2008, mau 98, di situ ada perdebatan antara kaum environmentalis, katakanlah kalau di Indonesia ini Greenpeace lah ya, atau Kementerian Lingkungan lah, dengan kaum-kaum industrialisme. Di sini, interest of government itu mau tarik-tarikan dari antara mereka ini. Satunya bilang, environmentalis bilang, oh ini kita sudah ada di jalan yang benar. Kita udah tinggal nurunin lagi ini udah bagus salahnya gitu. Di salah satu sisi ada desakan untuk memperbaiki lagi ekonomi. Karena kita anjlok di krisis ini gitu. Entah itu kemarin 2008 ataupun sekarang itu will be the same. Ini bakal sama gitu. Karena ya ada urgensi gitu, ada kepentingan masing-masing. Nah, di Cina ini tahun 2020 di COVID-19. Di Cina kaum industrialis itu sudah menang.
menangnya kenapa? Pemerintah itu memperlama deadline buat company, buat perusahaan untuk memenuhi environmental standard. Environmental standard. Jadi nggak ada apa ya, kalau umpamanya kalian punya company, kalian punya pabrik, itu kan ada standar-standar AMDAL-nya lah ya. Nah itu kita bikin AMDAL-nya itu sangat ketat gitu kan. Dan itu dimundurkan deadline-nya untuk para company ini memenuhi standar itu. Kalau enggak, bakal ada denda atau bahkan penutupan gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi ini real banget. Lanjut. Education. 1.5 billion, 1,5 miliar students, siswa, itu sekarang nggak bisa sekolah. Tapi hanya setengahnya yang bisa learning online. Terus underemployment dan unemployment rates, pengangguran will impact globally as education access disrupted and companies are decreasing up to 40% per year. Jadi bakal susah juga buat kita orang yang mahasiswa buat cari kerja, gitu kan, fresh grade. Terus globally it needed 5 years to recover in terms of people moving countries for education purpose. Jadi kalau kita lihat tahun kemarin aja, banyak artis yang sekolah di luar negeri atau apa, dan itu di tahun yang akan datang itu membutuhkan 5 tahun di mana banyaknya ada banyak international student gitu. How facilities and reputation education destination countries, alias maksudnya ini adalah measures yang untuk menekan angka COVID itu tadi yang ada di slide sebelumnya, itu menjadi play huge role gitu. Dari kita menentukan destinasi kita mau belajar di mana. Katakanlah bandingin Indonesia sama di Cina. Kalau ada siswa US, ini tren masa depan maksudnya. Kalau ada siswa US di tahun 2022 mau cari S2, mereka pasti lebih memilih Cina. Kenapa? Karena healthcare facilities-nya lebih baik. Lebih bisa memberikan rasa aman bagi mereka. Karena kalau umpamanya seperti ini, jadi ini kayak perang reputasi aja gitu, reputasi healthcare system. Dan ini bakal mempengaruhi setiap lini, setiap sendi dari negara. Entah itu mau ekonomi, entah itu mau sekolah, itu healthcare system menjadi salah satu elemen penting untuk bersaingan antar negara. Indonesian education ya seperti ini kalian bisa lihat sendiri, hanya 34% Indonesian student yang punya komputer untuk work from home atau study from home gitu. Makanya sekarang kalau Pak Nadiem Makarim, kalau kalian tahu, anak SD sampai SMA itu lewat TV TVRI penyiarannya, kalau kalian tahu. Terus ya 350.000 fresh graduate per year akan menjadi unemployed. Ini pun di luar COVID-19. Lah gimana setelah COVID-19 gitu kan? Itu jadi pertanyaan bersama. The unskilled laborers are a proven facts that company and university partnership and synergy are still distributed unevenly. Banyaknya buruh gitu kan. Itu adalah bukti nyata di mana company dan universitas itu partnership dan sinerginya itu kurang merata. Merata dalam arti tempatnya ya. Kalau ini Jawa itu banyak yang skill labornya banyak gitu. Kalau katakanlah di Indonesia ke timur gitu, itu jelek gitu, katakanlah uneven. Jadi setiap negara itu beda-beda nasib. Nah, key takeaway-nya apa sih? Intinya apa sih? This is the new normal, guys. Jadi kalian mungkin banyak dari kalian yang bakal berdoa, ya Allah semoga semester depan semuanya lancar, semuanya baik-baik aja, nggak ada hambatan lagi, COVID-19 nggak ada. Nggak bisa. The world we once knew is in the past. Seperti kalian tahu sendiri yang tadi data-data proyeksinya aku tampilin, social distancing itu akan menjadi suatu hal yang lumrah selama at least 1-2 tahun ke depan, sampai 2021 sampai 2022. Sampai ada vaksin lah pada itu.
itu lebih very apa ya? Makanya kalau kalian lihat di news, di berita, Nadiem Makarim menyiapkan belajar dari rumah hingga akhir 2020 kan. Karena itu bisa sangat mungkin untuk terjadi. Kalau kita lihat dari pestel tadi, kalau lihat dari data-data yang ada, gitu. Nah, sampai sini masih dengar kan? Ini ada berapa orang sih sekarang? Tes. Dengar. Sebut kaget. Sekarang ada berapa orang sih? 23. 23. Hebat, masih bertahan. Hebat. Kayak slide-nya masih ada 20 slide lagi nggak sih, Pan? Enggak, ini yang susahnya, yang beratnya itu udah di atas tadi. Kita udah melewati itu bersama. Jadi ini sekarang udah bahas santai banget. Ini nggak perlu mikir, nggak perlu meratapi. Ini yang jelas ya ini gampang lah ini. Pokoknya yang berat-berat udah pestel tadi udah kita lewatin. Kira-kira kalau sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Satu deh buka. Ada nggak? Kalau nggak ada bilang. Slide-nya dikasih nggak? Kenapa? Slide-nya. Oh iya, gampang. FTP ntar. Suara lu kenceng banget deh. Oke. Gampang bro. Bisa. Makasih. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut semuanya. Van, mau nanya dong. Ya gimana, Tem? Kan kayak ngelihat kalau dari pemaparan lu sebelumnya tuh ke depannya bakal banget. Kalau gue kayak kesimpulannya buruh ini bakal sangat dirugikan gak sih ke depannya itu? Maksudnya kayak hampir masa depannya tuh mulai meredup gitu buat mereka gitu kan, karena entah ada hukum-hukum yang berganti, terus perkembangan teknologi yang akan menggantikan mereka. Terus kan kalau tadi sempat mention sarannya tuh ada mereka beralih bikin UMKM atau usaha-usaha gitu kan. Cuman kan kayak kalau misalnya ngelihat di Indo sendiri gitu, sebenarnya kayak ada solusi taktisnya gitu nggak sih? Kan orang-orang milih kerja jadi buruh tuh menurut gue kayak ya mereka pasti masih berpikirannya tuh ya sempit gitu loh. Mereka ya kayak nggak ada pilihan lain. Oh, jadi buruh di pabrik, dapat gaji UMR, bisa, yang penting bisa hidup gitu kan. Sedangkan ya karena menurut gue juga itu karena mereka punya pendidikan yang terbatas dan banyak keterbatasan lainnya gitu loh, yang bikin mereka tuh nggak milih mereka juga buat bikin usaha gitu. Iya, Tem. Oke, Tem. Pertanyaan bagus banget. Jadi sayangnya, Tem, ini gue bisa bilang bahwa ya itu tadi alasannya adalah ini dari perspektif ekonomi secara makro ya. Jadi kita kan menuju Indonesia Emas 2045. Kita punya bonus demografi di mana secara umur ya bukan kualitas. Secara umur bakal banyak orang yang di usia produktif gitu di tahun 2030 untuk menyokong Indonesia Emas 2045. Nah, ini dari kuotasi Sri Mulyani ya, dari Kementerian Keuangan. Dia tuh bilang, yang penting oke, kita on the right track, tapi ada prasyarat di mana kita harus penuhi itu untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah escaping middle income trap. Nah, biasanya kalau umpamanya negara itu sudah berprogresi 50% dari kita escaping middle income trap. Biasanya susahnya apa sih? Susahnya itu adalah kita akui bersama saja lah. Kalau umpamanya unskilled labor di masa depan itu akan menjadi beban. Karena kita udah punya trennya. Kita kalau nggak play teknologi, kita kalau nggak memesinkan company gitu. It will be, kita nggak bakal susah bersaing dengan negara-negara hebat superpower. Ya ini komparatif saja gitu ya. Kalau lu lihat di Eropa gitu kan ya, atau lu lihat di Cina atau lu lihat di US, everything done by machine, bahkan artificial intelligence. So mau nggak mau banget itu masa depannya bukan unskilled labor gitu.
Maka dari itu dikencarin banget. Bahkan Omnibus Law ini sangat memudahkan untuk lo menjadi UMKM. Ya. Jadi itu bakal ada action step lagi sih. Ini pintu aja. Regulasi itu adalah pintu pertama adanya perubahan. Kalau umpamanya lu mau environment mau EBT, mau energi baru terbarukan, sangat flourish, sangat murah di Indonesia dan semua orang bisa pakai. Satu-satunya dari regulasi. Itu jalan pertama kalau lu mau mengubah suatu struktur di Indonesia. Dan Omnibus Law itu fungsinya di situ. Mau nggak mau ini sama pemerintah dipaksa dulu. Lu nggak ada tempat gitu di masa depan. Ya itu mau nggak mau, tapi banyak action step yang harus dilalui setelah ini. Bisa termasuk itu reedukasi buat unskilled labor, biar mereka capable buat menjalankan UMKM. Banyak lah, bahkan kita pun bisa berperan di situ. Jadi UMKM ini sama startup itu sebenarnya beda tipis loh. UMKM itu, kalau UMKM itu kepentingannya cuma lokal dan diri sendiri. Kalau startup itu dia ada keinginan untuk grow menjadi company atau apa. Tapi sebenarnya tipis banget bedanya. Jadi masa depan di Indonesia itu nggak cuma UMKM, tapi startup juga, company juga yang home base, yang national base. Itu kan. Menjawab kan? Mantap. Oke, terima kasih pertanyaan ini. Kita lanjut. Jadi ini gue mau ajak kalian, kalau kalian sekarang ada di company, kalian melihat krisis ini seperti apa? Nah, jadi ini tuh BTW slide-nya ini dari GetCraft, sebuah company marketing gitu. Tapi ini yang dia catatkan di sini ini hasilnya dari Harvard Business Review, HBR. Nah, kalian lihat di layar ini sekarang. Jadi ini adalah studi dari Harvard Business Review dari 4.700 companies yang ada di three past big recession. Ada di tahun 1980, 1990-an, dan tahun 2000-an. Nah, mereka melihat 3 tahun sebelum, ketika, dan setelah resesi. Jadi ini ketika, katakanlah kalau sekarang ini tahun 2019, 2020, sama 2021. Gitu. Nah, studi mereka dalam 3 tahun ini, ada 17% orang yang company yang nggak survive di resesi. Ada 9% company mereka berhasil dengan dampak yang positif bagi mereka. Mereka meninggalkan resesi semakin menguat instead of mereka terhambat gitu. 80% ini mostly 80% itu dia turun, terus dia naiknya lama banget. Jadi setelah tahun ketiga, setelah tahun 2021 katakanlah, mereka itu masih jauh dari apa yang mereka sebelum krisis. 80% mostly. 40% had not even returned to their recession sales. Jadi kayak katakanlah dulu gue ngejual 1 juta, sekarang itu masih 800.000. Ya itu lebih baik lah daripada growth-nya yang nggak dapat. Tapi ya udah, itu pokoknya pandeminya kayak gini lah. Mereka 80-40% ini bukan di posisi yang idealnya mereka berada sebelum krisis. Jadi yang namanya krisis ini sangat affecting bagi setiap company yang ada di dunia. Bahkan hanya 9% dari 4.700, hanya 9% yang survive di setelah krisis. Nah, ini ada approach yang digunakan oleh para company dari 4.700 itu. Ada yang prevention, ada yang promotion, ada pragmatic, ada progresif. Bisa kalian lihat di sini chance yang paling ini chance-nya nggak ada yang 50% ke atas kalau lo lihat. Tapi bukan berarti yang prevention ini tidak ada di 9% tadi. Orang yang sukses melewati resesi belum tentu dia selalu progresif, bisa jadi prevention gitu. Tapi di sini bakal dibikin case-nya adalah progresif is going to be the best way to solve your company's problem pada saat resesi.
Jadi ini semua HBR ya, ini bukan gue yang bikin, ini Harvard Business Review. Langsung aja ke contoh. Contohnya, kalau ada company yang melakukan prevention focus, itu adalah Sony. Ketika kapan ini? Waduh, ini kapan ya? Oh 2008. Ini global financial crisis tahun 2000-an ya. Jadi Sony ini cutting semua budget. Jadi mereka tuh benar-benar takut, benar-benar takut, berlebihan gitu takutnya. Sampai research and development pun dia cut sebanyak 12%. Terus workforce, SDM cut 11%. Gitu kan. Oke, benar. Prevention ini mereka dengan adanya cutting-cutting di sektor-sektor yang sebenarnya krusial, itu mereka perkembangannya bagus. Dari 8% di 1999, oh ini waktu 98 berarti. Dari 8% di 1999 ke 12% di 2002. Wah, bagus dong. Ini sebuah prestasi. Tapi setelah itu sales-nya sangat menurun. Dari 11% dari 3 tahun sebelumnya menjadi 1% setelah resesi. Dan sejak saat itu Sony susah untuk regain momentum. Bisa kita lihat sampai titik ini sekarang. Kalian lihat sendiri, smartphone sekarang semua Samsung. Padahal dulu Sony itu adalah primadona Walkman. Disalip sama Apple, disalip sama Samsung. Wah, mereka udah sepuluh sekarang. Tinggal PS-nya aja laku. Kan? Yang kita mainin di CK. HP ini terlalu pede dalam menghadapi resesi. Dia instead of cutting malah menambahkan investasi. Kalau kalian tahu Compaq, kan itu produk laptop ya, Compaq tahun 2000-an pasti kalian tahu lah. Nah itu dibeli sama HP. Wah bagus dong. Akhirnya ini buat R&D ya, terutama research and development dia jadi mancur gitu kan. Produk-produknya high tech semua sekarang, lebih bagus daripada orang-orang lain. Tapi gara-gara dia terlalu pede, earnings-nya itu 8,4% doang, which is masih di bawah IBM dan Dell. Tuh. Jadi di dua company ini adalah contoh di mana salah satunya yang Sony ini terlalu nggak pede, terlalu takut, yang satunya terlalu pede, gitu. Ini nggak baik, gitu. Dua-duanya akhirnya struggling, gitu. Sony lebih struggling daripada orang pede, karena R&D-nya itu di-cut. Tuh. Lanjut ke pragmatic focus. Ini ada The Home Depot dan ada Staples di progressive focus. Nah, bedanya apa sih? Kalau The Home Depot itu mereka ngekatnya evenly. Jadi semua departemen itu di-cutnya 6% ya. Dah, semuanya rata. Tapi kalau Staples itu dia milih. Jadi katakanlah lu punya 4 keranjang. Lu punya 12 telur gitu. Nah, dia tuh instead of dia keluarin, tapi dia pindahin telurnya ke yang sekiranya menjadi harapan yang bagus di masa depan gitu. R&D-nya diperkuat sama dia. Tapi yang unprofitable, katakanlah marketing, di-cut budgetnya gitu. Marketing di-cut budgetnya, tapi masih ada gitu. Masih fungsional gitu. Tapi nggak semuanya, nggak separah yang benar-benar habis gitu. Nggak pindahin telurnya. Nah, hasilnya apa sih? Bedanya oke. Yang di Home Depot ini mereka berhasil, tapi sales-nya turun gitu karena mereka marketing di-cut besar-besaran, udah hilang aja gitu presensinya di dunia. Gitu. Makanya sales-nya dari 19% menjadi 8%. Staples di other end, mereka malah lebih sukses lagi gitu. Mereka setelah tahun 1999 ini lebih bigger dan stronger dan profitable daripada mereka yang sebelumnya. Jadi lu jadi orang yang balance pun nggak terlalu pede dan nggak terlalu takut, lu punya dua nasib yang berbeda gitu. Terus yang mana yang best approach? Kita pasti bertanya-tanya. Karena you know and I know that it is easier said than done. Ini sangat terlalu mudah dikatakan sebagai teori. Plus, mereka harus melakukan semua itu dengan resources yang limited. Terus kita nanya, karena mereka hanya punya
limited resources, terus siapa yang mau mereka rekrut? Nah, ini kita udah skip di tadi di kalau lu company lu bakal ngapain. Sekarang kita fokus ke kita, ke diri sendiri. Looking into 2020 job market. Nah, ini adalah data yang harus kalian pahami juga. Jobs landscape di tahun 2022 dan skills yang dibutuhkan. Jadi yang top 10 emerging alias bakal dicari banyak orang adalah 1 data analyst dan scientist, 2 AI and machine learning specialist, 3 general and operation manager ya, ini jadi semuanya. Terus software and application developer and analyst, sales and marketing professional, 6 big data specialist, 7 digital transformation specialist, 8 new technology specialist, 9 organizational development specialist, yang 10 information technology services. Jadi hampir dari 10-10-nya ini berbau dengan IT, berbau dengan teknologi. Ini trennya, ini bukan gue yang mengarang, ini World Economic Forum lagi-lagi. Apa sih yang top 10 yang declining? Pada intinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan mesin atau aplikasi. Lu lihat itu nomor 2 ada accounting, bookkeeping, and payroll clerks. Berapa dari kalian yang sekarang punya money lover di HP kalian? Itu it's a form of accounting, gitu kan. Terus ada accountant and auditor. Sekarang kalau yang namanya audit udah nggak perlu lu datang, auditornya datang ke company lu, terus lu didudukin, nggak perlu. Sekarang tinggal upload file aja di Google Sheets katakanlah, buktinya disertakan di situ. At least itu yang dilakukan Isaac kemarin gitu dalam in terms of auditing. Terus assembly and factory workers, lagi-lagi itu adalah unskilled labor. Ya mungkin skill di bidangnya, tapi kan bisa digantikan mesin, bisa autonomous, bisa tanpa rehat gitu kan. Jadi bisa digantikan. Jadi ini top 10 declining. Terus kita pindah ke skills outlook. At least ini yang bisa kita atur, yang bisa kita at our own pace lah, tergantung kitanya lah mau gimana. Bisa kita lihat, ini fokus aja ke growing. Pertama, analytical thinking and innovation. Active learning and learning strategies. Creativity, originality, and initiative. Yang keempat, teknologi, design, and programming. 5, critical thinking and analysis. Yang keenam, complex problem solving. Yang ketujuh, leadership and social influence. Yang ke-8, emotional intelligence. Yang ke-9, reasoning, problem solving, and ideation. Yang ke-10, system analysis and evaluation. Ini, skills-nya ini, gue yakin hanya bisa 10% dikembangkan di kelas. 90% yang lainnya lo harus cari di luar. Cari itu dalam artian apa sih? Bukan berarti kalau lo nggak ikut apa-apa, lo nggak punya skill ini. Tetapi ketika lo apply kerja, lo harus menunjukkan validasi. Lo harus menunjukkan validasi bahwa lo punya skills ini. Itu yang mungkin jadi renungan bersama. Kalau lo mau liburan, mau ngapain, pikirkan sendiri. Yang jelas ini adalah skills yang dibutuhkan di 2022. Recruiters, HR recruiters bakal cari ke 10 ini. Gitu. Dan bisa kita lihat ya itu banyak yang sebenarnya bukan nggak susah gitu loh buat dikembangkan gitu. Tinggal lu nyemplung aja di dunianya gitu. Dan ini yang gue rasakan sendiri gitu. Gue nggak dapat ini di kelas. Tapi gue nyemplung ke katakanlah Isaac atau apapun itu. Gue dapat experience-nya. Karena itulah yang penting. Kadang ini nggak bisa diukur gitu. Seberapa lu jago analytical thinking itu nggak bisa diukur gitu. Orang lebih suka aja sama lu mikirnya kayak gini, lu mikirnya kayak gini. Ini nggak bisa diukur gitu. Harus ngukur cara berkembangnya gimana ya, lu nyemplung langsung ke katakanlah lu mau ikut training atau leadership development, itu banyak banget ceritanya. Caranya, sorry. Nah, ini gue mau highlight di nomor 7, leadership and social influence. Gue mau dong ada yang pop up, leadership itu apa? Masih 21 partisipan.
tuh leadership? Ada Vicky, ada Arif. Yo. Valen mau dia, Valen. Ya, coba. Silakan. Halo, guys. Apa sih leadership? Partai Hanura nih mau jawab nih kayaknya. Ayo guys, jangan malu-malu. Aku nggak tahu. Irfan. Ya? Aku nggak tahu. Ya, nggak tahu. Jawab aja, coba. Malu. Ya. Lanjut, Pak, lanjut. Masih kenal malu, Dono. Oh alah, anjir Dono toh. Oh ya apa Don? Sok lah, cobalah. Atau Anissa Putri atau Ridho nih, siapa nih? Silakan jawab dulu. Ada yang tahu nggak? Satu aja, satu orang aja. Aku mau, Van, Partai Hanura. Ya, sok. Naon. Saya dari Partai Hanura mau mengajukan aspirasi. Leadership itu menurut saya kepemimpinan secara umum, kemampuan yang dimiliki seorang untuk mempengaruhi lingkungannya untuk bekerja sama. Oke, bagus. Itu jawabannya bagus. Walaupun Makasih, belum Irfan. 100 ya. Ya, tapi oke. Ya, makasih. Aku terima. Progres ya. Terima kasih Partai Hanura. Oke, lanjut. Jadi ini lagi-lagi dari slide-nya yang Get Craft tadi. Jadi ini dia cerita bahwa many eksekutif coronavirus pandemic itu krisis yang nggak pernah ada sebelumnya. Jadi banyak demand untuk adanya leaders dalam bisnis dan selain itu. Baik banget itu. What leaders need during a crisis is not a predefined response. Jadi bukan respon yang sangat benar dan baik untuk menyelamatkan company, tapi lebih ke behavior dan mindset yang akan menghindarkan mereka dari overreacting dan benar-benar bisa visioner ke depan kayak gimana. Alias kalau kalian tadi aku deliverin tentang cara-cara company buat menyelamatkan diri, nah itulah leader yang bisa menentukan seberapa gue harus ngekat, seberapa gue harus invest ke R&D, itulah yang harus dicari. Mereka nggak perlu action step yang jelas, tapi yang jelas mereka punya feel yang baik dengan di mana company mereka berada, apa yang harus diambil gitu, dan tanpa takut gitu, dengan highest confidence. Nah, perlu dilingkarin ada leadership during tough time is about making the best possible decision for the people and then sticking to it. Dengan PD-nya nih yang harus dilakukan company gue. It's time for your key stakeholders to stand up versus hide behind the camera. Jadi show up lah di depan kamera, lu harus di depan sini, lu bilang kepada employee lu, sekarang company sedang susah, lu mau ngapain lu harus nge-state. Itulah leader yang baik saat ini, yang dicari di masa-masa krisis. Dan itu menjadi sebuah portofolio yang harus diperlukan setiap company ketika mereka ingin menjadikan seseorang leader mereka. Gitu. Karena mereka udah tahu, oh di tahun 2020 ada ini bro, ada COVID ini. Gue nggak mau kalau ada resesi lagi, ada kesulitan ekonomi lagi, company gue gupuh dan akhirnya jatuh gitu. Masuk ke 17% perusahaan yang nggak selamat dari resesi. Jangan sampai. Makanya di sini sangat penting leadership. Nah, kalau di Isaac nih, sambungin di Isaac. Isaac itu ada 4 kalau caranya dia define leadership. Yang pertama harus self-aware. Yang kedua harus empowering others. Yang 3 sama 4 adalah solution oriented dan world citizen. Jadi, kalau di Isaac, jadi gini, gampangnya adalah kalau kalian pernah lihat film Habibie nggak? Rudy Habibie yang kedua. Kalau kalian ingat di scene di mana Ilona berpisah sama Rudy Habibie, Habibie bilang, faktanya aku cinta Indonesia. Masalahnya aku cinta Indonesia. Solusinya aku cinta Indonesia.
Apa sih maksudnya? Maksud yang ingin gue underline di sini adalah seorang great leaders, mereka melihat dari fakta yang ada di lapangan, mendefine masalahnya itu di mana, dan solusinya apa. Kalau kalian ingat ya di film Rudy Habibie. Dan ini exactly the same. Self-aware dan all citizen itu it's about finding the facts. Jadi kalau kalian perhatikan dari tadi, gue mendeliver dulu pestle analysis, which is di mana kita sekarang berada, berdasarkan fakta-fakta yang ada. I'm being well citizen and self-aware at the same time. Karena ini self-aware itu adalah senang mengetahui capability kita saat ini gimana. Well citizen adalah lu tahu situasi yang ada di luar sana seperti apa. Karena every step that you will take as a leader itu harus secara environment, secara lingkungan lu itu lu suitable lah, bisa diaplikasikan gitu. Dan menjadi decision lu itu sesuatu yang berdasarkan data, berdasarkan apa yang ada di lapangan gitu. Nah, goals-nya lu harus define solution oriented. Lu harus punya solusi dari lu mau define masalah yang ada. Nah, tapi di antara lu tahu masalahnya apa, lalu ke memberikan solusi, lu harus bisa empower others. Disinilah yang katanya Dono tadi, komunikasi. Lu harus bisa mengkomunikasikan hal yang lu punya, solusi, dan akhirnya menjadi action step yang benar-benar dilaksanakan oleh organisasi lo by doing empowering others. Jadi ini ada 4 traits dari leaders yang didefine sama Isaac. Dan itu kata gue ya udah ini cukup dari definisi ini dan udah jelas what is leadership gitu kan. Dan ini bisa diukur. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang udah tadi. Sekarang gue mau memberikan sejenak saran. Kalau lo sekarang yang sedang mendengarkan ini menjadi leader suatu organisasi, nggak harus lo jadi presidennya, nggak harus lo jadi kahimnya, nggak harus lo jadi kabitnya. Yang penting kalau lo punya bawahan lo punya team member. Here are the things that your member needs. Jadi ini sebuah artikel yang sangat bagus banget. Gue jadiin slide di sini. Jadi ini point of view-nya adalah lu sebagai employee dan lu dalam tough times, di mana lu proker nggak jalan atau apapun, lu jadi nggak yakin mau aktif di organisasi ini. Inilah yang menjadi hambatan mereka dan inilah yang menjadi harapan-harapan mereka yang mereka dapatkan dari leader dia. Gue tahu bahwa Faruna ini banyak banget leader di sini. Ada yang menjadi ketua unit, ada yang ambil posisi dimanapun itu. Di pusat, katakanlah. Jadi ini sebuah saran yang mau gue tawarkan kepada kalian. Sebagai leader dari tim member kalian. Yang pertama, trust. Gimana sih caranya lu build trust? 1, following through on what you say you are going to do. Jadi jangan lu cuman bilang terus ya udah lu left. Nggak ada action step yang jelas. Nggak ada tindakan yang lu ambil setelah lu ngomong. Itu dihindari. Terus openly sharing what you know and what you don't know. Terbuka. Communicating clear goals and expectation for project while giving your member the space to complete their work. Yang jelas ya itu komunikasi lu harus terbuka tadi. Dan apa yang apa hal yang bisa dilakuin sama member lu dalam masa-masa seperti ini. Terus providing the resources and removing barriers for employees as needed atau member. Jadi lu sediakan resources atau data-data atau hal-hal yang sekiranya bisa membantu pekerjaan dia. So, this is how you build trust. What you can ask to give compassion, kasih sayang. 1, lu bisa approach dia terus lu tanya, what resources or tools would be helpful to you at this time? Atau pertanyaan lainnya, what is something you are struggling with that I may able to offer support on? Atau yang ketiga, what helpful information has our organization provided and what information is missing that I may to be clarified?
Jadi di sini lo empati yang dicari, bukan cuma simpati. Jadi setelah lo nanya ini, harapannya adalah member lo beri jawaban dan lo kasih apa yang dia butuhkan. So, what you can do to build stability. Stability itu satu, making your presence known during high-level conversation and sharing any first-hand information directly with your team. Jadi, adalah buat member lu ketika lu mau bahas sesuatu yang penting. Selanjutnya, standing up your team and their hard work whenever and to whoever you can. Jadi, percaya aja sama tim lu dan apa pekerjaan keras apa yang lu lakuin bersama. Terus identify alternative project or assignment that they might be able to support with. Jadi jelasin kalau ada alternatif lain atau tugas-tugas lain yang mungkin mereka bisa kerjakan bersama. Lanjut, ini salah, ini bukan compassion, ini harusnya apa tadi ya? Ini hope. Ini caranya lu nge-provide hope. Creating and sharing daily encouraging short videos. Terus taking your team for specific things that they are doing well. Jadi contohnya lu mau berterima kasih atau lu mau bikin sugar cubes, hal-hal yang cute buat disampaikan ke mereka. Terus designating virtual space for employees to share picture and videos. Being personal intinya. Kalau ada sharing inspirational stories of hope around the world, jadi lu bisa ambil beberapa video dari external panels, dari katakanlah dari presiden lah, dari tokoh lah, lo share di grup lo, atau lo mau acknowledging and celebrating special occasion dalam kurung, maksudnya itu kayak birthday, lo inget, lo selamatin, kalau umpamanya ada, ternyata adiknya baru, ibunya baru, lo ucapin, gitu. Jadi ini showing care juga. Hope. Terus humbleness. Humbleness ini low-key sangat penting banget. Ask for ideas and actually listen. Dengerin dengan baik. Terus following each person ideas by listening and responding thoughtfully. Lalu ada encouraging them to take more space. Jadi jangan so-soan. Biar aja member lu tuh ada spotlightnya sendiri. Jangan semua spotlight lu ambil. Gitu. Know when to step back and get out of the way. Also vice versa. Jadi lu tahu kapan lu udah memberikan hal yang cukup kepada member lu dan lu keluar aja, ya udah lu percaya. Dan lu tahu kapan lu harus masuk di dalamnya. Biar nggak ada kayak wah leader gue gimana nih, gue lagi bingung. Mana kehadiran leader gue. Jadi lu harus tahu kapan lu cabut dan kapan lu balik lagi. Nah, fun, tapi gue gabut, belum megang apa-apa. Berarti ini buat kalian yang sekiranya ya belum menjabat lah, belum punya kesibukan lah. Jadi kalian bingung mau ngapain aja di rumah. Jadi ini saran buat kalian. Oke? Ini dasarnya adalah dari hal-hal yang udah gue sampaikan di atas. Terus ini adalah beberapa saran yang mungkin bakal membantu lo di masa depan nanti. Karena ini adalah actually crisis is a good opportunity to develop yourself. Gitu. Walaupun bukan dengan cara-cara yang sepatutnya kita lakukan, bisa jadi internship, bisa jadi apapun itulah. Tapi ya inilah yang bisa kita lakukan bersama di masa-masa seperti ini, di mana spike-nya belum turun gitu di Indonesia. Satu, gue sarankan start reading something unrelated to your major. Kenapa? Karena tadi kalau lu lihat 2022 skills yang harus diperlukan, itu nggak bisa lu belajar di kelas. Jadi unrelated to your major, harus bukan teknik kelautan. Lu baca aja, apapun itu. Lu mau baca ikigai, cara mencari tujuan hidup, lu mau baca novel lah, atau lu mau baca komik bahkan. Karena komik itu low-key banyak anime tuh banyak pelajaran yang bisa lo ambil sebenarnya. Cuman gue nggak fans aja, jadi gue nggak baca itu, tapi gue yakin banyak story, banyak kisah-kisah yang sebenarnya lu bisa ambil gitu sebagai key learning. Terus do home workout. Karena gini, gue baca buku Ikigai. Dia bilang bahwa kalau well lu bagus, maka mind lu juga bagus.
Alias kalau lu jantung lu sehat, lu nggak ada hipertensi atau apa, itu otomatis ngaruh di pikiran lu. Jadi usahakan jadilah orang yang sehat, apalagi di bulan puasa seperti ini, jangan sampai sakit. Jadi ya udah workout yang sering. Learn new skill, itulah yang kita lakukan sekarang. Keep socially active. Pada ininya adalah gini, lo ikutan Zoom atau apa, pokoknya lo harus berkomunikasi sama orang-orang, sama teman-teman lo. Assess your finances. Maksudnya apa? Mumpung ini kalian tidak banyak pengeluaran, karena biasanya kalau kalian di mahasiswa kan lo tiap hari makan, lo harus nyediain duit buat pulsa. Sekarang lo tinggal di rumah bersama orang tua lo. Jadi sekarang it's your time to assess your finances. Atau lo mau nabung, atau lo mau rencana buka apapun itu, it's time. Lalu keep your mental healthy. Bisa apa? Bisa dengan Netflix and chill. Kalau poin-poin di atas ini adalah membutuhkan komitmen atau kemauan yang apa ya? Karena ini suatu hal yang belajar itu suatu hal yang painful. Tapi lu harus meluangkan waktu untuk doing something chilling. Bisa lu lihat nonton series atau apa, it's up to you. Rekomendasi ini what I read. Jadi gue sekarang udah apa ya, sering downloadin buku, sering download buku itu di Google Play Books. So I read books virtually. Jadi bukan buku yang bisa gue pegang. Jadi lewat HP karena it's more easier to use and access. Lu bisa highlight semau lu bisa take notes atau apa. Dan ini connectable di antara platform yang gue punya. Gue punya HP, gue punya laptop yang dua-duanya bisa akses Google kan. Dan itu enak banget buat dipakai. Tuh. So right now I'm baca Ikigai sama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Tapi ini baru beberapa halaman doang. Terus home workout. Sebenarnya gue kan juga anak UBG dan harusnya gue melakukan UBG fit tiap hari, tapi last 2 weeks gue nggak pernah melakukan. Jadi tapi banyak banget home workout yang bisa lo cari di YouTube. Tuh. Bisa aerobik, bisa tabata, bisa zumba. There's a lot of home workout that you can do. Terus learn new skill, VCS ini. Jadi gue harap banyak rekomendasi yang kalian send kepada kita buat kita cariin fasilitatornya atau kita bikinin materinya supaya kalian bisa berkembang bersama kita. Terus how to be social active. Ini kayak ini contohnya Zoom bersama teman-teman. Lo harus satu Faruna atau apa, lo bisa teman-teman terdekat lo atau teman-teman ujian, geng ujian gitu kan. Kalian Zoom, kalian ya ngomong aja lah basically. Terus ya Netflix. Jelas ini banyak banget resources kalau kalian bingung mau nonton series yang apa, kalian bisa Google aja, banyak banget. Ini yang punya Rotten Tomatoes ini 154 Netflix series yang direkomendasiin sama dia. Jadi ya it's a lot of hours to watch all of this Netflix series. Jadi resource-nya banyak. Okay, so that's all that I can say, that I can deliver right now. Aduh, alhamdulillah sudah di penghujung sesi. So I will be stop sharing. Yay. Woi, apresiasi Irfan. Akhirnya. Yeay. Apresiasi. Mantap nih Irfan nih, mantap. CS1 sudah bubar. Yeay. Nah, sebelum kalian live, aku mau nyebar survei. Jadi kalian sekarang, Vin, survei dong, Vin. Surveinya disebar, Vin. Nah, kalian lihat di chat box itu ada bit.ly feedback VCS1. So I really need your feedback sekarang. Di situ ada pertanyaan nama name otomatis ya. Terus habis itu ada secara singkat aja kalian jelaskan kalian belajar apa hari ini. Terus ada positifnya apa, negatifnya apa, terus
di sesi VCS 2 kalian mau di deliver tentang apa. So I really need your feedback. Mohon banget dari kalian semua. Hari ini ada berapa sih? Ada berapa partisipan? Ada 23 partisipan. Ya, seperempat angkatan lah, alhamdulillah. So, ya kalau bisa diisi ya. Sekarang gue tungguin deh. Gue kasih waktu sebanyak 2 menit. 3 menit cukup lah ya. Oke teman-teman.